Saya menamakan hari ini hari Yaumul Marham, hari kasih sayang. Al-Yauma Yaumu Husnit Tafahum. Hari ini hari saling pengertian. Demikian pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin saat membuka konferensi pers untuk menyampaikan hasil kesepakatan dengan pihak kepolisian dalam rangka aksi damai akan dilakukan massa pada 2 Desember mendatang. Sebelumnya diskusi dilakukan antara para ulama, elemen masyarakat yang ada dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Kapolri. Pelarangan melakukan aksi di jalan protokol karena dianggap mengganggu ketertiban diterima oleh semua pihak, sehingga aksi damai tanggal 2 Desember mendatang akan dilokasikan di seputaran Monas. Polri berpandangan bahwa itulah jalan protokol utama, sehingga kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu akan mengganggu ketertiban umum, sekaligus juga akan mengganggu hak asasi orang lain, pejalan pengguna jalan raya dan lain-lain. Dan lebih dari itu, Polri beranggapan akan menjadi presiden dulu. Tuntutan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI agar aksi yang dilakukan di jalan protokol karena mengingat pada aksi 4 November yang lalu, jumlah massa yang besar membuat para peserta kesulitan melakukan mobilitas, baik untuk menyampaikan aspirasi maupun ibadah. Pertama, seluruh pintu Monas itu harus dibuka. Yang kedua, harus dibuat pintu-pintu darurat. Sementara untuk evakuasi atau untuk mobilisasi daripada kendaraan ambulan, logistik, dan lain sebagainya. Selain menyampaikan persiapan kepolisian untuk memberikan pengamanan pada massa yang akan melakukan aksi, Kapolri juga menegaskan bahwa kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama telah memasuki tahap akhir penyidikan dan Kapolri menjanjikan berkas akan segera diterima pihak kejaksaan. Dengan begitu, kata sepakat untuk menggelar aksi damai 2 Desember nanti pun didapatkan. Massa akan memulai aksinya dari pukul 8 hingga 1 siang. Perkiraan jumlah massa sekitar 600 hingga 700 ribu orang. Selain pengamanan, pihak kepolisian juga akan membantu menyiapkan pintu darurat serta posko-posko untuk melakukan evakuasi bagi peserta yang sakit. Saling pengertian dianggap sebagai permulaan menuju terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kesepakatan ini pun diharapkan dapat menjadi semangat baru untuk semua menyampaikan aspirasi, namun tetap menghormati satu dengan lainnya. Damai akan berlangsung pada Jumat 2 Desember mendatang. Saya sudah kedatangan 3 orang tamu saya untuk membahas hal ini. Yang pertama adalah Pak Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI sekaligus Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dan Pak Ma'mun Murof, aktivis muda Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Ma'mun. Dan Pak Masdar Masudi, Rais Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Masdar. Selamat malam. Saya ke Pak Zaitun dulu. Pak Zaitun, Ya. sebelumnya polisi melarang adanya aksi damai pada tanggal 2 Desember mendatang. Betul. Tapi akhirnya siang tadi bersepakat dengan GNPF memperbolehkan aksi damai Jumat mendatang. Ya. Di balik itu ceritanya seperti apa Pak? Iya, ini alhamdulillah karena kita ini orang Indonesia, orang Timur, itu setiap ada jalan buntu selalu mencari cara dialog. Ya. Jadi kita juga memelihara itu budaya kita. Maka baik pihak kami maupun pihak Kapolri itu mencari jalan untuk tidak ketemu. Setelah kurang lebih. Apa yang diucapkan GNPF sehingga Polri meyakini atau teriyakini aksi pada Jumat mendatang berlangsung super damai? Sangat yakin Pak Kapolri karena kami sampaikan kami ini hanya ingin melaksanakan zikir, baca Quran, duduk di atas sejadah sambil menanti sholat Jumat mendengarkan tausiah. Tidak ada orasi-orasi lagi yang seperti misalnya dalam demo biasanya ya. Tapi bukan berarti tuntutannya menjadi hilang, tidak. Bahkan tidak berkurang. Tuntutannya tidak berubah dari 4/11 kemarin ke 2/12 ini. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa sebetulnya yang paling penting aspirasinya disampaikan ya. Cara ini kalau bisa dibuat sesantun mungkin lebih baik ya. Makanya kita sebutkan super damai. Ciri juga super damai karena kita duduk. Kalau yang kemarin kan kita berdiri nih, berjalan dari Istiqlal ke sana. Sekarang kita langsung duduk, ya. Dan itulah sebenarnya super damai. Juga super damai karena kita ingin juga terlibat seluruh komponen
dari kepolisian, TNI bisa ikut bersama. Dan super damai kami sudah tekankan dalam kesepakatan dengan Pak Kapolri juga, kalau ada yang tidak masuk ke dalam areal duduk ini, maka tidak termasuk daripada peserta demo dalam koordinasi GNPF. Silakan pihak kepolisian untuk mengatasinya. Baik. Dan kami sampaikan kalau mereka punya agenda lain, pilih cari hari lain. Jangan turun bersama kami di tanggal 2 Desember itu. Baik. Inilah jaminan-jaminan bahwa ini aksi super damai insya Allah. Ya. Pak Masdar, apakah PBNU akan mengambil peran serta di tanggal 2 Desember mendatang ataukah membebaskan anggota NU untuk memilih boleh datang boleh tidak? Seperti apa sikap resmi? Ya, yang kedua saya kira. Jadi membebaskan aja dan kita juga memang tidak punya hak dan untuk otoritas untuk memaksa mereka datang maupun tidak datang. Itu hak dari warga sendiri. Dan sejauh ini apakah sudah ada laporan dari para Nahdien untuk datang ke Jakarta atau sudah bermukim Jakarta untuk ikut serta ke Monas? Ya ada info tentu saja dari beberapa titik, tapi berapa jumlahnya tentu kita tidak tahu. Dan itu sangat cair di lapangan. Jika mereka menggunakan atribut NU, apakah diperbolehkan? Memang ada himbauan tidak membawa atribut itu. Tapi tentu saja kalau ada 1-2 warga yang menggunakan itu, tentu saja kita kan tidak bisa mengontrol. Baik. Pak Mamun, kalau dari Muhammadiyah sendiri seperti apa menyikapi tanggal 2 Desember mendatang? Ya sebenarnya kan meskipun secara institusi Muhammadiyah ya tidak menyatakan terlibat pada 4 November maupun besok, tapi kan tidak bisa juga dinafikan bahwa pasukan Muhammadiyah itu juga terlibat di dalamnya. Yang menyebut diri Kokam itu aktivis muda Muhammadiyah semua yang terlibat di sana. Dan posisi Muhammadiyah, paling tidak aktivis Muhammadiyah itu ya berkeyakinan bahwa apa yang dituntut pada tanggal 4 November itu saya kira sangat rasional, ya sangat realistis gitu kan. Maka dari itu kalau kemudian besok tanggal 2 Desember kemudian tuntutan tidak seru tuntutan masih serupa, saya kira hal yang wajar dan itu harus terus gitu kan. Dan yang mesti kemudian menjadi penyikapan terutama di kalangan aparat penegak hukum gitu ya, bahwa umat Islam sudah menunjukkan aksi yang begitu damai tanggal 4 November. Dan saya yakin tadi janji dari salah satu pengurus MUI juga menyatakan nanti akan lebih damai lagi. Jadi mohon toleransi yang luar biasa dari umat Islam itu juga disikapi juga dengan bijak oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain ya Ahok harus diproses dengan baik. Kalau kemudian hasilnya ternyata Ahok itu kemudian tidak dihukum atau bebas, itu namanya proses pengadilan yang tidak bijak. Artinya untuk tanggal 2 Desember mendatang, Muhammadiyah tidak melarang tapi juga tidak menghimbau, seperti itu? Ya seperti Singkat itulah ceritanya. gitu kan. Jadi kalau penegasannya kan sama, tidak boleh memakai atribut. Tapi faktanya kan di lapangan, atribut Muhammadiyah itu lebih banyak daripada atribut dari NU tanggal 4 November itu. Tanggal 4 berapa jumlah warga Muhammadiyah yang turun ke jalan? Cukup banyak. Markas PP Muhammadiyah sendiri jadi markas. Kemudian kantor Muhammadiyah di Kramat itu jadi markas. Cuma startnya dari Kramat gitu kan. Baru kemudian berangkat sebagian juga berangkat dari Menteng Raya. Gitu. Pak Zaitun, bagaimana memastikan aksi damai, aksi super damai 2 Desember mendatang ini tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu di luar tuntutan para umat? Ya, dari awal kami sudah menegaskan sejak hari Jumat yang bukan baru-baru yang lalu, ketika kami sampaikan bahwa ini murni aksi bela Islam, menuntut keadilan agar penista Al-Quran ditahan. Sebagaimana sebelumnya semuanya penista Al-Quran itu ditahan, ya, lalu diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Nah, kami sudah sampaikan itu. Yang kedua, kami mendengar ada orang-orang yang akan turun, yang tadinya tanggal 25 mereka tunda ke tanggal 2. Itu kami panggil, ya, tanggal 2 agendanya apa? Kalau agendanya sejalan silahkan datang, ya, dan silahkan bersama dengan kami duduk sebagaimana acara yang kami sudah atur. Tapi kalau tidak, kami tidak bertanggung jawab, ya, atau silahkan pilih tanggal yang lain. Kemudian yang ketiga, kami berkali-kali misalnya diminta bertemu dengan orang-orang tertentu yang juga ingin misalnya membicarakan masalah ini, kami tidak melayani. Ya, kami jadi melayani. selama ini ada pihak-pihak tertentu ada yang saja, ingin bertemu dengan GNPF? Ada saja yang ingin bertemu dengan GNPF. Orang-orang yang ingin membicarakan mungkin apa, ya kami tidak melayani dan semuanya kami undang di tempat GNPF. Silahkan, ini program GNPF. Kalau mau sejalan silahkan, kalau tidak maka
jangan ikut-ikutan. dalam Jadi aksi sebenarnya ini. ada rumor yang mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang ingin membonceng, menunggangi, itu benar Ya, adanya? termasuk membuat makar. Itu benar adanya? Kita tidak tahu kan, yang lebih tahu itu aparat keamanan, ya pihak kepolisian. Dan Pak Kapolri sudah menegaskan berkali-kali yang dimaksud bukan GNPF. Ya, maka kami tidak bisa menduga itu, kami tidak bisa mengatakan itu ada karena itu domain aparat keamanan. Jangan kami mengambil lagi tugas mereka, ada intelijen, ada apa, silakan. Tapi yang jelas kami dari awal memproteksi diri, ya GNPF untuk tidak bisa dibawa ke kanan dan ke kiri. Itu yang paling penting. Jadi tetap pada jalurnya, pada jalur, tetap pada relnya, pada jalur, dengan tujuan yang sudah ditentukan dari awal. Iya, satu. Karena itu sebetulnya orang bisa tidak habis pikir. Bagaimana mungkin GNPF dengan massa yang begitu besar ya bisa tetap menjaga seperti itu. Kenapa tidak tergoda untuk melakukan hal lain? Nah, disinilah bedanya. Karena ini terdiri para ulama, ya, para santri yang bagi mereka itu sudah tahu ini masuk dalam bab apa. Ikan bab ingkarul mungkar, ya. Ini bab mengatakan kebenaran, bukan bab jihad, bukan bab untuk suksesi dan seterusnya. Maka kita bisa jaga. Baik. Seperti itu. Pak Masdar, apa yang akan dilakukan oleh PBNU nanti pada hari Jumat 2 Desember mendatang? Tapi jangan dijawab lupa, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.